saat ini lingkaran apa? Ini apa lingkaran ban mobil yang ditumpuk-tumpuk dari kecil besar begitu, atau lingkaran donat juga boleh gitu ya. Lalu berusaha diiris dalam slice-slice begitu, dalam irisan-irisan tertentu, Anda juga boleh membayangkan. Tetapi ini pada dasarnya adalah model visual socio-ecological. Dan model ini menjelaskan bagaimana komunikasi perubahan perilaku dan perubahan sosial itu bisa terjadi atau berlangsung. Lingkaran inilah yang akan kita bahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Jadi diharapkan di akhir kuliah ini Anda bisa menjelaskan 3 karakteristik utama KPPS atau SPCC ini. Dan Anda juga bisa menjelaskan salah satu cirinya atau karakteristiknya adalah C-planning. C-planning. Jadi C-planning itu adalah suatu prosedur di dalam perencanaan. Itu ciri utamanya di dalam KPPS. Lalu Anda juga bisa menjelaskan modelnya, model socio-ecological ini, jadi model yang bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perilaku, kurang lebih seperti itulah. Baik itu perilaku individu maupun perilaku sosial atau perilaku komunitas, organisasi, dan seterusnya. Itu yang kita gambarkan sebagai dalam socio-ecological. Dan nanti di dalam praktikum Anda secara spesifik akan mempelajari atau menganalisis atau dapat memberikan contoh apa yang ada di dalam socio-ecological model ini. Jadi secara bertahap Anda makin diasah, kalau dalam kuliah barangkali lebih banyak pengetahuan, lebih banyak mengingat definisi, tapi juga barangkali sudah diajak berpikir dalam contoh-contoh di dalam penerapan sehari-hari, di dalam praktikum Anda diingatkan kembali dengan berbagai kasus atau contoh. Nah, 3 karakteristik utama KPPS itu, 1, C-planning. Jadi C-planning itu tadi yang saya katakan itu adalah pembicaraan atau itu adalah bagian kegiatan perencanaan di dalam melakukan komunikasi atau kampanye komunikasi. Atau dalam hal ini kita menggunakan pendekatan SPCC. Itu ada yang disebut C-planning. C-planning ini pada dasarnya adalah istilah-istilah atau penggambaran kegiatan-kegiatan dalam manajemen. Jadi kalau Anda nanti bekerja, ketika Anda bekerja, maka Anda melakukan sesuatu kegiatan manajemen, dalam hal ini adalah manajemen program. Jadi ketika Anda mau membuat program, maka Anda membuat visi misi, bukan visi misi lah, membuat tujuannya apa. Tetapi sebelum membuat tujuan tentu harus menganalisis situasinya apa dan lain sebagainya. Itu adalah cara berpikir dalam manajemen strategis dan itu diterapkan di dalam konteks model socio-ecological ini. Yang kedua, ciri pentingnya, jadi si planning itu memberi gambaran manajemen. Jadi perilaku yang Anda lakukan di dalam mengelola sumber daya itu berarti termasuk pemikiran, ide-ide, gagasan, itu diterapkan dalam konsep si planning ini. Lalu socio-ecological model itu adalah bagaimana kerangka berpikir Anda ketika Anda melihat suatu masalah yang bisa dipecahkan oleh kampanye komunikasi dengan model ini. Sekaligus model ini juga menjadi panduan Anda ketika kita mendesain pesan, membuat strategi kampanyenya itu didasarkan oleh socio-ecological model ini. Dan yang berikutnya adalah strateginya holistik. Jadi artinya holistik itu dari level individu sampai berjenjang, level individu, level komunitas, organisasi, sampai level masyarakat yang lebih luas. Begitulah antara holistiknya seperti itu. Holistik yang lain tadi bahwa mempertimbangkan faktor-faktor tadi dengan sendirinya mempertimbangkan faktor psikologi maupun sosial. Maka disitulah
arti socio-ecological model itu punya makna sehingga bisa kita katakan pendekatan SPCC ini suatu pendekatan yang holistik. Tapi tadi nanti pertemuan minggu depan kita akan bicarakan. Nah, kenapa saya perlu mengingatkan kembali, kita perlu tahu karakteristik SPCC supaya kita tahu bisa menyamakan persepsi. Yang kita bicarakan tuh ini loh, yang kita bicarakan adalah kampanye komunikasi, bukan sekedar metode atau teknik berkampanyenya. Nah, itu yang saya perhatikan beberapa mahasiswa kuisnya jatuh di pertanyaan itu. Jadi ketika Anda diberi suatu contoh fenomena tadi, ketika seseorang punya kebiasaan tadi, kalau ulang tahun berbagi. Nah, berbaginya dalam hal ini yang dicontohkan kan tadi membagi masker misalnya ya. Nah, ketika dia membagi masker, ya tentu kita semua tahu masker itu bisa digunakan untuk mendukung protokol kesehatan. Tetapi kegiatan itu walaupun punya unsur tadi unsur memberikan sesuatu yang bisa mendorong atau menstimulus orang untuk menggunakan, tapi kita tidak katakan itu sebagai kampanye komunikasi. Karena apa? Itu kegiatannya insidental, cuma sebentar begitu ya. Tidak sistematis, tidak dia pikirkan secara sistematis tadi. Ada. Nah, ini bedanya dengan kampanye komunikasi yang merupakan sesuatu kegiatan yang sistematis, terencana, dan strategis. Waduh, kumpulannya kata-kata ini ya. Jadi sesuatu yang terencana, punya target, lalu punya batasan waktu, lalu menggunakan berbagai cara. Jadi sangat diperhitungkan secara matang. Sementara kegiatan tadi membagi sesuatu secara individual, personal, itu bukanlah kampanye komunikasi yang kita bahas hari ini. Bukan berarti tidak memberikan efek, bisa. Tetapi kita sedang membicarakan sesuatu kampanye yang memberikan efek masif. Tadi kan kalau kita ingin merubah masyarakat, namanya juga perubahan sosial. Ketika kita mengatakan perubahan sosial, itu sesuatu perubahan yang besar-besaran gitu ya. Jadi itu yang kita maksud. Jadi kalau kita tahu karakteristiknya SPCC, lalu kita bisa membedakan ini bukan SPCC, ini SPCC gitu ya. Tentu tadi seseorang yang membagikan masker tadi di acara ulang tahunnya kepada mungkin pedagang keliling, pedagang sayur yang keliling di rumahnya gitu, bagian dari kepeduliannya itu kita sulit mengukur, walaupun bisa ya, sulit kita mengharapkan bahwa itu akan terjadi perubahan di masyarakat sekitar situ atau setidaknya di kalangan pedagang sayur. Bagaimana dia menggunakan masker. Karena apa yang dilakukan hanya dilakukan beberapa orang dan itu dilakukan sambil lalu begitu ya. Jadi tadi efeknya tidaklah berkesinambungan. Jadi kalau tadi Anda di dalam pengembangan masyarakat, aspek kesinambungan itu penting, maka kalau kampanyenya atau kegiatannya hanya insidental, agak sulit. Insidental, tidak terlalu terencana, akan sulit kita mengharapkan perubahan itu bisa berkelanjutan. Nah, jadi itu konteks kenapa kita harus tahu apa ini kampanye komunikasi ini dan apa sebenarnya dalam konteks pembangunan ini bagian yang mananya. Nah, tentu kalau dalam perubahan sosial, saya nggak tahu apakah sudah mulai dibahas bahwa peran komunikasi itu luar biasa di dalam membentuk perubahan sosial atau pembangunan. Dalam hal ini kan perubahan sosial yang terencana adalah pembangunan. Jadi di sini pentingnya kita membahas karakteristik. Nah, ini 3 tadi ya. 3 yang perlu Anda ingat. SBCC itu merupakan suatu proses. Jadi Anda ingat, proses, model sosioekologi, dan 3 strategi kunci. Tiga kata ini Anda ingat, seperti halnya Anda mengingat tadi, pengembangan masyarakat itu ada, kalau nggak salah biasanya digunakan dengan istilah prinsip pengembangan masyarakat gitu ya. Ada prinsip partisipasi berbasis komunitas, lalu tadi berkelanjutan, mungkin nanti ada lagi pemberdayaan, mungkin ada lagi pemberdayaan lingkungan, aspek kalau
Jim Ivey ada yang mengatakan 22, tapi itu sebenarnya penjabaran dari yang barangkali 6 tadi. Jadi itu untuk mengatakan bahwa prinsip-prinsip itu atau ciri-ciri itu melekat di dalam konsep perubahan masyarakat. Nah, sekarang 3 ini, SPCC ini ada 3 karakteristik utama, yaitu tadi, dia merupakan suatu proses. Dikatakan proses, kalau kita bicara proses itu lalu kita tahu bahwa proses itu perlu waktu, ada unsur waktunya. Kalau Anda semakin dekat dengan seseorang, Anda punya sahabat, itu juga melalui proses kan, proses membangun persahabatan, itu proses. Dan membangun persahabatan itu barangkali Anda menjadi sahabat ketika barangkali Anda sempat ketemu di TPB ya, misalnya Anda sempat ketemu tinggal di asrama dalam setahun, itu membentuk persahabatan, itu memerlukan proses. Jadi dan proses itu menunjukkan perubahan-perubahan, begitu kan? Yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, lama-lama menjadi dekat, semua hal yang diceritakan kepada sahabat, lama-lama merasa kehilangan kalau nggak ketemu sehari atau nggak WA atau nggak kirim pesan, begitu ya. Itu kedekatan, artinya berproses. Sama di dalam SPCC ini juga digambarkan suatu proses, yaitu proses merubah kondisi sosial dan perilaku individu. Dan proses itu memerlukan waktu, memerlukan pemikiran, ada pentahapan-pentahapannya, nanti kita akan bicarakan, itu nampak di dalam si planning tadi. Jadi proses itu ditunjukkan oleh si planning. Jadi dalam perencanaan manajemen strategis itu digambarkan ada si planning yang nanti kita akan gambarkan. Jadi dia strategis dalam pengertian bahwa semua itu orientasinya tujuan dan tujuannya dibedakan mungkin tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah atau jangka pendek gitu ya. Jadi semua terencana. Jadi coba Anda bandingkan dengan tadi. Ada orang yang ingin berbagi karena dalam rangka tadi merayakan ulang tahunnya atau karena dia memang punya jiwa berbagi. Nah, apa yang dia lakukan itu penting di dalam mempengaruhi perilaku, tetapi dia tidak kita katakan sebagai SPCC karena prosesnya tidak terencana dan tidak bersifat strategis. Jadi begitu ya. Jadi harus terencana, biasanya ada dokumennya begitu ya, nanti ada timnya yang membahas itu. Nah, itu sifat dari SPCC itu seperti itu. Jadi ada lagi istilah interaktif di sini mau menekankan bahwa khususnya SBCC atau kampanye komunikasi yang serius itu akan berbasis pada data berdasarkan hasil-hasil penelitian, sehingga diawali dengan melakukan analisis masalah. Nah, itu menggunakan cara-cara penelitian yang ilmiah begitu ya. Dari situ lalu dimunculkan isu yang mau diangkat. Dari situ lalu dipelajari lagi misalnya siapa khalayaknya nih, siapa orang yang paling kena terkait dengan isu ini, siapa yang paling kena masalahnya, gitu ya, atau mendapat situasi yang negatif akibat suatu isu kalau dibiarkan. Nah itu bagian yang kita bicarakan atau dibicarakan dalam konteks ilmiah berbasiskan data. Jadi dikumpulkan informasi-informasinya secara akurat dan seterusnya lalu dievaluasi. Evaluasinya ada yang disebut evaluasi formatif. Nanti belakangan Anda akan tahu itu. Jadi lagi-lagi proses itu digambarkan oleh suatu proses manajemen. Proses manajemen strategis yaitu yang diawali dengan analisis situasi masalah sampai akhirnya diakhiri dengan evaluasi. Biasanya seperti itu. Lalu SBCC ini menerapkan model sosioekologi. Ya. Anda masih ingat kalau namanya ekologi itu ya lingkungan gitu ya. Cuma ekologi itu seringkali dibicarakan ada ekologi hidup gitu, biasanya lingkungan hidup begitu. Tapi juga lingkungan itu juga bisa fisik dan bisa sosial. Nah, yang kita terapkan karena kita ilmu sosial sebenarnya lebih tadi disebut sebagai model sosioekologi. Jadi mau mengatakan bahwa seseorang individu itu, Anda atau siapapun orang itu,
dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Sebenarnya itu satu kata yang menggambarkan sosioekologi itu. Dan lingkaran-lingkaran itu mempengaruhi perilakunya karena kita lagi-lagi sedang menceritakan perilaku manusia gitu. Dan perilaku ini, perilaku individu ini tadi dipengaruhi oleh lingkungan dan termasuk di dalamnya dipengaruhi oleh komunikasi yang terencana melalui si planning itu. Jadi di dalam model sosioekologi ini kita sebagai seorang praktisi komunikasi pembangunan atau kampanye komunikasi, praktisi kampanye komunikasi, nanti kalau Anda lulus ya sekarang belajarnya dari sekarang, itu mencari apa sih yang membuat orang berubah perilakunya. Selalu berpikir begitu. Apa sih yang membuat orang berubah perilakunya dan kalau sudah tahu faktor-faktor yang merubah perilaku, maka faktor-faktor inilah yang kita mainkan. Dan faktor-faktor inilah yang disebut sebagai kalau dalam istilah ini nanti kita akan sering gunakan istilah tipping points of change. Jadi digambarkan bahwa ada titik-titik tertentu yang penting yang bisa menjadi pemantik kalau itu digerakkan, itu maka memberikan efek perubahan yang besar, lama, dan berlangsung terus-menerus begitu ya. Perubahannya itu akan lebih berkelanjutan, lebih mantap gitulah. Itu digambarkan seperti itu. Jadi, nah proses di dalam si planning itu diawali dengan analisis situasi itulah dalam rangka mencari tipping points of change itu. Nah, kalau di sini digambarkan SBCC menerapkan model sosioekologi yang komprehensif. Tadi ini istilahnya mengidentifikasi titik pemantik. Titik pemantik itu tadi tipping points of change. Jadi caranya gimana kita menemukannya? Kita harus tahu bagaimana sih menggunakan metode-metode, strategi-strategi komunikasi, teknik-teknik komunikasi, apakah dengan media massa, apakah dengan media sosial, apakah dengan diskusi, dengan pendekatan interpersonal, komunikasi interpersonal, orang itu mudah tergerak atau terpersuasi atau tergerak atau apa ya tadi mau berbagi ya membuat kesepakatan atau mengambil keputusan itu apakah melalui proses-proses komunikasi seperti itu. Lalu kita juga mempelajari bagaimana sih orang kebutuhan informasinya, bagaimana sih orang bisa berubah pengetahuannya, motivasinya. Nah itu faktor-faktor dalam diri orang yang perlu kita pelajari. Lalu juga kita pelajari karena tadi kita katakan bahwa atau kalau Anda belajar dalam sosiologi, Anda tahu di dalam pelajaran sosiologi umum dulu bahwa orang itu atau masyarakat itu atau tindakan anggota masyarakat itu dipengaruhi oleh norma-norma. Norma-norma, jadi norma itu adalah aturan-aturan yang dipegang oleh masyarakat dan itu aturan-aturan itu namanya juga aturan, biasanya mempunyai sanksi. Nah, itu mempengaruhi perilaku orang. Dan dalam hal ini di dalam kampanye komunikasi, norma-norma yang dianggap penting itu dalam kaitannya dengan pembangunan itu misalnya gender. Anda sudah tahu gender itu terkait dengan norma-norma bagaimana pembagian peran antara laki-laki perempuan di dalam masyarakat. Itu adalah soal norma-norma gender. Mungkin juga ada norma-norma dalam budaya. Siapa yang punya status tertentu, maka dia haruslah menggunakan tata cara yang berbeda dengan orang yang statusnya yang lain. Orang menggunakan bahasa, atribut-atribut ekspresi budaya yang berbeda karena statusnya. Nah itu atau peran-perannya di dalam budaya itu sendiri. Nah itu akan mempengaruhi bagian mana juga keterampilan, akses ekonomi dan nanti kita akan bicarakan itu ya. Jadi intinya SBC itu menerapkan model sosioekologi yaitu menjelaskan bagaimana individu itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh dirinya sendiri tentu dan dipengaruhi lingkungannya, lingkungan sosialnya. Diri sendiri itu ya itu tadi. Itu yang nanti kita bicarakan
ilmu-ilmu psikologi yang banyak bisa menjelaskan. Tetapi kalau kita membicarakan lingkungan sosial, tapi lingkungan yang dekat, itu konsep-konsep di dalam psikologi sosial yang banyak membantu. Lalu konsep yang lebih besar barangkali konsep-konsep sosiologi, antropologi itu juga berpengaruh atau penting. Nah, itu yang jadi tadi yang saya katakan model sosioekologi itu adalah model untuk tadi menganalisis situasi masalah pembangunan, dan ketika kita merancang strategi kampanye komunikasi, kita juga mempertimbangkan tadi model sosioekologi ini. Nah, SBCC itu menggunakan 3 strategi komunikasi yang kunci. Kita sebutnya sebagai strategi komunikasi. Atau strategi yang umum lah. Tetapi tentu kalau dalam konteks kampanye komunikasi itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu advokasi. Kegiatan advokasi mungkin Anda juga menemukan istilah ini di dalam pengembangan masyarakat. Advokasi itu adalah upaya-upaya untuk memperoleh sumber daya, komitmen pemimpin, komitmen pembuat kebijakan mengenai pentingnya tujuan. Ya, paling umum barangkali orang mengartikan advokasi itu adalah tadi ya, merubah perilaku pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan itu kalau dalam konteks yang formal tentu adalah tadi di kementerian, mungkin ya di kementerian, bisa juga di DPR, legislatif, bisa juga itu adalah perusahaan-perusahaan besar, tapi biasanya perusahaan tidak dimasukkan dalam konteks advokasi, lebih ke mobilisasi sosial. Jadi advokasi itu tadi terkait dengan politik, begitu ya, orang-orang yang mempunyai posisi pengaruh politik atau pengaruh yang luas, itu kita katakan orang-orang yang menjadi sasaran advokasi. Lalu ada strategi lain yaitu mobilisasi sosial. Itu untuk memperoleh mobilisasi, kata mobilisasi aja sudah menunjukkan bahwa itu kegiatan menggerakkan masyarakat secara luas, begitu ya. Itu yang dikatakan mobilisasi sosial. Jadi kenapa? Nah, ini masih Anda ingat, ini adalah terkait dengan konsep pembangunan masyarakat, partisipasi. Kita perlu memperoleh partisipasi masyarakat yang lebih luas. Memang di sini mobilisasi sosial bukan partisipasi yang spesifik di dalam pembangunan masyarakat. Biasanya partisipasi adalah partisipasi orang-orang yang terpinggir ya. Tapi kalau di sini tidak hanya orang yang terpinggir, tapi juga secara luas begitu ya. Itu partisipasi masyarakat itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan membangun kolaborasi, membangun aliansi, begitu, organisasi-organisasi bergabung, gitu ya. Koalisi anti korupsi misalnya, aliansi masyarakat adat gitu ya, itu adalah cara menggalang kerjasama atau mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Kenapa begitu? Tadi dengan semakin banyak orang berpartisipasi, maka orang semakin merasa memiliki program ini. Merasa kampanye komunikasi yang dilakukan ini memang mereka merasa memiliki, mereka merasa bertanggung jawab, mereka merasa peduli, begitulah. Dan mobilisasi sosial itu biasanya luas begitu. Artinya sifatnya publik. Jadi tadi kalau di levelnya di Indonesia, maka kalau tadi terkait dengan perjuangan masyarakat adat misalnya, maka tadi kerjasama dengan aliansi-aliansi masyarakat adat misalnya. Kalau itu terkait dengan lingkungan, itu nanti bekerja sama dengan berbagai LSM, berbagai konsorsium lingkungan. Itu bagian dari mobilisasi sosial. Nah, ada di dalamnya, kalau mobilisasi sosial itu pada dasarnya konsep yang umum untuk mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Termasuk di dalamnya adalah kalau itu dilakukan mobilisasi di level komunitas, itu juga kita katakan sebagai mobilisasi sosial. Jadi mobilisasi di tingkat-tingkat RT, misalnya gerakan COVID itu sampai di level komunitas, bagaimana gugus COVID desa, gugus COVID RT itu bekerja.
Itu mobilisasinya sama. Jadi dengan gugus COVID itu Anda bisa melihat bagaimana mobilisasi itu dikerahkan dengan berbagai kelompok terlibat, gitu ya, termasuk kawal COVID misalnya. Nah itu ada apa kelompok-kelompok komunitas kawal COVID yang punya kepedulian terhadap penanganan COVID ini. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi perubahan perilaku individu. Jadi individu itu berarti diri orang yang kita harapkan berubah perilakunya. Itu yang kita katakan diri. Jadi maksudnya apa? Ya tadi sebenarnya semua muaranya itu perubahan-perubahan itu sampai terjadi di level individu. Jadi orang berubah pengetahuannya, sikapnya, praktek-praktek perilaku yang diharapkan kampanye publik tadi. Misalnya tadi ya, kalau dalam penanganan COVID ya diharapkan semua individu itu masyarakat umum diharapkan berubah perilakunya, pengetahuannya mengenai bahayanya COVID, bagaimana penularannya, dan juga sikapnya supaya lebih hati-hati, supaya lebih aware, tidak takut tapi waspada. Nah, itu adalah sikap-sikap bagaimana dia bisa merespon ketika ada masalah-masalah pandemi. Lalu prakteknya tentu praktek tadi. Kalau praktek itu masih terkait dengan protokol, maka dia mempraktekkan segala macam protokol. Tapi kalau dia sudah sakit, dia bisa menangani dengan cara-cara tertentu. Dan bagaimana dia bersikap supaya penyebaran tidak semakin meluas. Nah, itu komunikasi perubahan perilaku individu. Nah, ini dikatakan ini sifat holistiknya di sini. Dia menggunakan 3 strategi kunci, tidak hanya C. Kalau di masa lalu, komunikasi perubahan perilaku itu hanya di level C. Jadi yang penting individu-individu itu berubah, terutama individu-individu yang bersinggungan dengan masalah yang diangkat, isu yang diangkat. Misalnya tadi, kalau pandemi kan memang semua bisa kena ya. Misalnya kalau kita terkait misalnya tadi pandemi, juga misalnya demam berdarah begitu ya, atau tadi kampanye publik terkait dengan narkoba, misalnya kalau narkoba itu diarahkan segmennya misalnya pemuda gitu ya, diharapkan pemuda-muda tidak mengkonsumsi narkoba. Nah itu di level individu dulu itu hanya dengan banyak menggunakan kampanye di radio, di televisi di masa lalu ya, itu dengan iklan-iklan layanan masyarakat. Tetapi semakin disadari bahwa tidak cukup perubahan pengetahuan perilaku itu di level individu yang kita jadikan sasaran, tanda petik sasaran dari program ini, tetapi di luar itu. Jadi dalam hal ini tadi masuk ke kalau lingkungan itu yang mempengaruhi individu itu adalah sekolah, anak-anak muda misalnya. Kalau anak-anak sekolah ya berarti sekolah juga ikut mendapat kampanye itu. Kalau keluarga itu juga penting karena yang mempengaruhi seorang anak itu juga lingkungan keluarganya, lingkungan temannya. Maka lingkungan-lingkungan itu juga mendapatkan kampanye komunikasi. Lalu kalau itu juga terkait dengan dipandang kebijakan-kebijakan ya karena narkoba itu biasanya juga terkait dengan keamanan, terkait dengan kriminal. Misalnya apa yang dilakukan polisi itu juga penting diinikan. Jadi misalnya penegakan hukum selama ini kurang keras terhadap apa ya pengedar narkoba. Nah itu maka kebijakan-kebijakan itu harus cukup kuatnya sehingga itu bisa mengatasi bahwa orang setidaknya tidak tersedia narkoba di lingkungan anak-anak misalnya. Nah itu pemuda. Nah itu untuk mengatakan bahwa tadi anak-anaknya sudah berubah, tapi ketika ada penjualan bebas mudah, nggak ditangkap dan lain sebagainya, orang mudah tergiur gitu ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa tadi itu berbagai level. Jadi tidak hanya perubahan individu, tapi perubahan di level-level lain yang perilaku di orang-orang di tingkat yang lain tadi mempengaruhi perilaku individu tadi. Ya tadi, perilaku pembuat kebijakan, keputusan-keputusannya itu sangat menentukan nasib rakyatnya, gitulah.
Memang tidak secara langsung, tetapi itu bisa sifatnya mendorong perubahan perilaku yang kita sarankan dalam kampanye, atau sebaliknya malah menghambat tadi ya. Jadi itu yang kita anggap ini. Jadi Anda harus ingat ya 3 karakteristiknya. SBCC merupakan suatu proses dan prosesnya itu adalah si planning, perencanaan di dalam pembuatan kampanye komunikasi. Lalu SBCC itu menggunakan model sosioekologi untuk menganalisisnya, untuk menganalisis situasi dan untuk memilih merancang suatu program komunikasinya atau strategi komunikasinya. Itu menggunakan prinsip atau informasi-informasi yang diperoleh dari model hasil analisis model sosioekologi. Lalu dalam tindakan kampanye komunikasinya itu menggunakan 3 strategi, yaitu strategi advokasi, merubah perilaku pembuat kebijakan, dan mobilisasi, merubah perilaku orang-orang, misalnya organisasi-organisasi, pemimpin-pemimpin supaya mendukung program ini. Dan komunikasi untuk perubahan perilaku individu, merubah individu yang menjadi tanda petik sasaran dari program ini, sasaran yang paling terpengaruh oleh program ini. Jadi itu yang kita katakan 3 ini. Jadi itu ya, Anda harus ingat 3 karakteristiknya, proses, sosioekologi, dan 3 strategi kunci. Nah, ini yang kita katakan sebagai proses. Prosesnya proses apa? Sebenarnya bukan proses yang lain-lain yang ditekankan di sini. Kita bisa sih menggambarkan proses itu adalah proses perubahan individu, begitu individu. Tapi ini proses di dalam merencanakan kampanye komunikasi. Jadi SBCC itu merupakan suatu proses manajemen yang dimulai dengan di dalam perencanaan, yaitu memahami situasinya. Jadi kalau ini terkait dengan masalah kesehatan adalah tentu situasi kesehatan. Tapi kalau kita sedang isunya atau masalahnya adalah soal masalah pertanian, maka memahami situasi kondisi pertanian. Kalau Anda sedang ingin memahami kampanye ini nanti diarahkan supaya UMKM menggunakan e-commerce begitu. Kalau Anda punya kepedulian ini usaha-usaha kecil ini harusnya didorong supaya makin maju dia punya e-commerce literasi begitu ya. Maka Anda memikirkan apa yang dialami atau kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi para UMKM itu, para pengelola atau pemilik UMKM. Setelah Anda menganalisis situasi, nah itu biasanya Anda akan menggunakan analisis masalah. Nanti pasti dijelaskan secara mendalam. Lalu dicari sebab akibatnya begitu ya. Kalau tahu penyebabnya, biasanya kita gunakan istilah akar masalah, lalu ditemukan masalah-masalah yang penting yang perlu mendapat perhatian. Nah, dari masalah-masalah itu kita bisa memfokuskan masalah mana yang terkait dengan perubahan perilaku yang bisa ditangani dengan kampanye komunikasi. Nah, mulailah kita memfokuskan dan merancang strategi komunikasi. Ketika memfokuskan, itu bagian di dalamnya adalah kita merumuskan tujuan. Tujuannya apa ini? Orang berubah perilakunya seperti apa? Kalau tadi terkait dengan UMKM, supaya punya e-commerce literasi, punya digital literasi, maka kita harus jelas merumuskan tujuannya adalah tadi ya, meningkatkan pengetahuan, keterampilan orang untuk menggunakan internet di dalam berbisnis misalnya. Lalu harus dirumuskan berapa lama, siapa sasarannya dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari memfokuskan dalam merancang strategi. Harus jelas nih. Fokusnya jelas dalam arti tujuannya, fokusnya jelas dalam arti siapa segmen khalayak yang akan dituju. Lalu kita memikirkan karakteristiknya seperti apa, bagaimana dia menggunakan media komunikasi, itu kita pelajari di sini. Lalu kita merancang strateginya. Dipilih mau menggunakan komunikasi seperti apa? Apa menggunakan komunikasi massa, apa komunikasi interpersonal, atau menggunakan diskusi, atau menggunakan media sosial. Itu bagian dari memikirkan di tahap kedua ini.
Setelah itu merumuskan intervensinya sampai detail, kalau begitu perlu dikemas pesan-pesannya, dibuat rancangan pesannya, lalu ditentukan kapan mau disampaikan. Nah, itu yang kita katakan di tahap 3 tadi, merumuskan intervensi dan membuat materi komunikasinya ya. Kalau orang komunikasi harus seperti itu, tidak cukup mengatakan kita perlu melakukan advokasi. Advokasinya gimana? Siapa yang mau dituju? Itu kita harus tahu siapa yang dituju. Lalu ciri-cirinya apa? Sebenarnya pengetahuannya seperti apa? Kalau pengetahuannya kurang mengenai kalau advokasi itu adalah pengetahuan mengenai suatu isu, misalnya kita bicarakan pejabat tidak semua menyadari isu-isu pentingnya kalau ya boleh juga COVID misalnya. Tadinya hanya itu concern-nya dari Menteri Kesehatan, tapi perlu juga dijajaki bagaimana dengan kementerian lainnya, apakah sama concern-nya atau perhatiannya. Dari situ kita lalu bisa merancang, oh ini ada peraturan-peraturan dari kementerian tertentu yang kurang mendukung untuk menjalankan lockdown misalnya, atau peraturan-peraturan di pemerintah daerah kurang mendukung. Nah, itu bagian yang kita pikirkan ketika kita merumuskan intervensi. Orang komunikasi sampai ke sana. Pesannya apa begitu kalau begitu? Tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah supaya pemerintah daerah membuat keputusan, mengeluarkan perda dan lain sebagainya. Nah, itu sampai ke sana. Setelah tahu tadi siapa sasarannya, lalu bagaimana saluran media yang digunakan, strateginya, materi-materi komunikasi disiapkan, lalu sudah punya schedule-nya, siapa yang melakukan, begitu. Maka yang keempat adalah mengimplementasi kegiatan itu. Maka mulai dijalankan, mungkin diawali dengan koordinasi semua stakeholder, setelah itu barangkali masing-masing sudah berbagi tugas, siapa melakukan apa, siapa menyebarkan informasi apa, lalu semua berjalan dan dimonitor apakah semua sesuai dengan yang direncanakan, waktunya, pelakunya, materi yang disiapkan, begitu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Apakah tadi kalau kita bermaksud advokasi adalah membuat pembuat kebijakan, membuat perda, ada nggak keluar perdanya? Ada nggak indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa sudah dilakukan rapat-rapat koordinasi atau rapat-rapat pertemuan internal untuk menyiapkan perda tadi. Nah, kalau sudah ada, berarti itu indikasi bahwa program kita berhasil. Jadi mengevaluasi itu, kalau evaluasi kampanye komunikasi, ukurannya adalah perubahan perilaku. Jadi perilaku yang ingin kita ubah tadi. Yang tadinya orang nggak peduli, pejabat kurang concern terhadap masalah yang kita pikirkan, mereka lalu punya concern dan concern-nya itu diwujudkan dengan membuat kebijakan-kebijakan. Bisa membuat kebijakan, bisa lalu memutuskan alokasi pendanaan ditingkatkan. Nah, itu bagian dari advokasi. Lalu kalau sudah ada hasil evaluasinya dan tentu hasil evaluasi itu tidak sekedar melihat keberhasilannya, tapi juga mempelajari apa yang membuat berhasil atau tidak berhasil. Dari hal-hal tadi, kegagalan maupun keberhasilan bisa ditarik pelajaran dan itu bisa dijadikan dasar untuk membuat perencanaan berikutnya lagi. Ya, kalau Anda perhatikan bagaimana pemerintah atau LSM menangani COVID itu ada perubahan-perubahan di dalam mengkampanyekan. Ketika istilah new normal aja pernah menjadi kontroversi dan akhirnya cara mengkomunikasikan istilah new normal dirubah begitu ya. Itu bagian dari kampanye komunikasi. Jadi ini yang kita ciri pertama dari SBCC sebagai proses itu ditunjukkan oleh tahapan-tahapan perencanaan. Jadi tahapan-tahapan perencanaan dan sebenarnya tidak hanya perencanaan, di dalam tahapannya ada perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jadi inilah yang kita gambarkan. Jadi ini digambarkan disebut sebagai sea planning. Istilah ini adalah istilah khas yang biasanya digunakan di dalam menggambarkan proses atau penyusunan strategi komunikasi.
itu digunakan gambaran seperti itu. Tapi istilahnya kadang-kadang menggunakan si perencanaan, tapi kurang lebih dalam perencanaan program komunikasi itu ada 1 sampai 5 ini. Nah, ini saya tunjukkan lagi ada orang yang menyebutnya sebagai P-proses. Ini kan sebenarnya penamaan ya, penamaan suatu prosedur perancangan strategi komunikasi, tahapan-tahapannya. Si planning itu digunakan oleh pendekatan SBCC itu. Tapi dulu ada juga istilah sama, sebenarnya kampanye komunikasi juga. Pernah ada istilah yang disebut P-proses. Jadi secara visual itu sama juga sebenarnya, diawali dengan tadi ya, kalau satu di sini inquiry begitu, kalau di sini adalah understanding the situation, itu sama. Understanding the situation itu ya melalui inquiry juga, melalui penelitian, melalui analisis, pengumpulan data begitu ya. Setelah itu focusing and designing, itu ya nomor 2 kalau diisi planning. Kalau di sini istilahnya design strategi, hampir sama. Lalu istilah berikutnya adalah apa ya? Create a text gitu ya. Di sini creating. Ya, ini sama. Ini mobilize. Jadi ini menjalankan, ini implementing monitoring. Lalu dilihat evaluasinya. Jadi sama. Kalau Anda menemukan P-proses di dalam komunikasi perubahan perilaku, pada dasarnya adalah cerita mengenai bagaimana rancangan strategi itu dibuat. Strategi komunikasi. Jadi supaya Anda memahami itu ya. Nah, tapi si planning itu lebih banyak digunakan istilah ini oleh SBCC. Lalu tadi ya, karakteristik kedua, dia menggunakan model perubahan socio-ecological. Jadi, tadi saya katakan, karakteristik kedua ini terkait dengan cara berpikir seorang praktisi ketika bekerja. Dan cara berpikir itu dipandu oleh yang disebut model perubahan socio-ecological. Kalau Anda melakukan penelitian, ini yang disebut kerangka pemikiran. Tapi kalau Anda mempraktekkan sesuatu kegiatan, itulah yang disebut kerangka pikir ya, kerangka pikir atau panduan begitu ya. Jadi di sini nampak sekali kalau ada orang mengatakan, oh itu prakteknya berbeda dengan teori. Nah, ada orang yang mengatakan begitu. Kalau dalam SPCC, kita melakukan praktek yang dipandu oleh teori, begitu ya, tidak dipisahkan. Jadi teori yang baik itu yang bisa memandu praktek. Praktek yang baik itu kalau dipandu teori, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara teori dan praktek. Karena apa? Karena teori itu membantu, teori itu pada dasarnya merupakan penjelasan yang sistematis dan terorganisir mengenai sesuatu peristiwa. Model juga demikian, serupa lah. Dan teori itu dikembangkan atau dari sekumpulan konsep. Kalau Anda sudah ini belum ya, udah metode penelitian sosial belum? Kalau sudah mengambil mata kuliah metode penelitian sosial, Anda tahu itu mengenai teori. Atau sebenarnya kalaupun tidak di metode penelitian sosial, di dalam kuliah-kuliah sebelumnya Anda sudah dikenalkan dengan berbagai teori. Ada teori difusi inovasi. Itu adalah teori yang berisi kumpulan konsep-konsep kan, konsep-konsepnya difusi inovasi itu atau komunikasi inovasi itu ada konsep-konsep karakteristik pesan gitu kan, karakteristik inovasi gitu kan, apa? Karakteristik inovasi ada compatibility, ada trial ability begitu ya. Nah, itu adalah relative advantage, itu adalah ciri-ciri itu ya. Di situ misalnya di dalam kalau tadi dikatakan, teori itu adalah penjelasan yang sistematis. Kalau Anda sedang menjelaskan fenomena kenapa sesuatu inovasi mudah tersebar atau menyebar atau diadopsi, maka teori adopsi inovasi itu sangat membantu Anda. Anda tinggal menjelaskan, iya, seseorang mengadopsi karena dia sudah melalui tahapan-tahapan dari knowledge, dari atau awareness, lalu dari interest, lalu ada evaluation, lalu akhirnya adoption.
Itu menunjukkan bahwa orang itu dalam diri psikologinya ada proses-proses dari tahu sampai akhirnya menerima sesuatu inovasi. Dan dalam proses psikologi itu orang dipengaruhi oleh komunikasi dan dipengaruhi persepsinya mengenai inovasi itu sendiri, gitu ya. Itu penjelasannya. Jadi penjelasannya itu menjelaskan bahwa orang tertarik menerapkan karena inovasi itu mempunyai keuntungan relatif yang tinggi. Karena inovasi itu gampang dicoba. Jadi teori itu membantu Anda menjelaskan mengapa inovasi itu cepat diterima. Dengan begitu, teori mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi orang ada yang cepat adopsi atau tidak. Oh ya, setelah dipelajari ternyata persepsinya mengenai inovasi buruk. Buruk itu ya tadi, memandang inovasi yang dikenalkan itu tidak menguntungkan. Atau kalau paling sederhana aja lah, ketika dikenalkan masker, masker itu juga berubah-ubah kan. Ada masker yang tadinya barangkali bentuknya apa ya? Bentuknya datar begitu ya. Nah, itu membuat orang males karena jadi apa ya? Jadi kalau dipakai langsung susah bernafas begitu ya. Lalu ditemukan atau belakangan keluar yang ada moncongnya begitu. Dan tekniknya kalau menjahit itu dengan pola tertentu. Nah, itu inovasi. Sehingga akhirnya orang banyak mau menggunakan masker karena keluhan menggunakan masker tadi kan nggak nyaman, sesek dan lain sebagainya. Nah, itu menimbulkan inovasi-inovasi mengenai masker yang lebih baik. Nah, itu cerita teori komunikasi inovasi. Teori agenda setting di dalam komunikasi massa atau jurnalistik pembangunan mungkin dijelaskan bahwa liputan media itu akan mempengaruhi masyarakat. Tadi ya, kalau liputannya gencar itu ya, kalau bahasa Anda kan semakin diviralkan itu semakin orang mengingat. Nah, itu teori agenda setting pada dasarnya. Dan kalau Anda ingat teori agenda setting itu berarti apa implikasinya? Kalau gitu, kalau saya mau kampanye komunikasi saya berhasil, maka viralkan, gitu kan? Viralkan, tapi ketika memviralkan ya harus dipikir betul. Pesannya itu harus yang memang jitu, yang kira-kira menarik perhatian, berkesan dan lain sebagainya. Nah, di situ Anda mulai memikirkan lagi. Jadi itulah gunanya teori komunikasi inovasi. Teori itu bisa menjelaskan masalah yang kita hadapi, lalu juga bisa menjadi panduan ketika kita memilih suatu model tertentu. Jadi tadi teori model membantu memahami masalah yang ada dan faktor-faktornya, dan kita dari situ bisa memandu desainnya. Nah, dalam hal ini SBCC nanti kita di kuliah minggu berikutnya akan dikenalkan banyak teori yang perlu kita pelajari karena tadi untuk mengatasi masalah sosial yang biasanya kompleks itu nggak cukup dengan satu teori. Kita perlu menggunakan beberapa teori. Apalagi tadi ya, kita ingin melihat, kita ingin tidak hanya merubah individu, tetapi kita ingin merubah lingkungan individu itu sendiri. Nah, itu kan berarti nggak sederhana. Ketika kita mau merubah individu, maka kita belajarnya yang mempelajari perilaku individu ya teori-teori psikologi. Tetapi ketika mempelajari kita ingin merubah lingkungan dari individu itu, maka kita perlu mempelajari psikologi sosial, gitu ya. Kita perlu mempelajari sosiologi karena sosiologi berbicara perilaku-perilaku masyarakat, bagaimana norma-norma, aturan itu bisa mempengaruhi orang. Nah, itu yang kita bicarakan di dalam SBCC sebagai model analisis yang berbasis lingkungan. Lingkungan itu lingkungan sosial. Jadi selalu ditanamkan dalam SBCC itu bahwa individu itu perilakunya tidak hanya dipengaruhi dirinya, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial terdekat maupun yang lingkungan sosial yang jauh pengaruhnya. Nah, ini yang dekat itu adalah tadi diri sendiri, itu yang dikatakan individu itu. Jadi perilaku pribadi, kita kan ingin merubah perilaku pribadi. Orang yang tadinya malas pakai masker jadi nggak malas lagi. Dan akhirnya pakai masker di tempat umum, di tempat-tempat yang memang risikonya tinggi untuk penularan. Nah, itu level perubahannya dikatakan individu.
Tetapi ada juga perubahan itu terkait dengan lingkungannya. Lingkungan terdekat adalah interpersonalnya. Dan di sini adalah ilmu-ilmu psikososial, psikologi sosial. Jadi kalau psikologi itu mempelajari diri kejiwaan seseorang, tapi kalau psikologi sosial adalah mempelajari individu dan lingkungan terkecil terdekatnya, begitu ya. Psikologi sosial itu kadang-kadang masuk juga sosiologi, tapi sosiologi mikro. Tapi pada dasarnya kalau psikologi sosial tidak hanya mempelajari diri individu secara pribadi, tetapi dalam interaksinya dengan lingkungan kecil di sekitarnya. Nah, lingkungan kecil di sekitarnya itu bisa keluarga, bisa temennya, peer group-nya, itu ya, teman sebayanya, teman nongkrongnya, gitu ya. Itu kita katakan level perubahan di interpersonal. Jadi tujuannya tadi bagaimana interaksi individu ini terkait dengan jaringan sosialnya. Jadi gimana lingkungan keluarga itu mempengaruhi perilaku si individu tadi. Kalau misalnya kita ingin merubah anak-anak atau remaja diharapkan tidak merokok, barangkali yang diberi penyuluhan, diberikan penerangan, diberikan kampanye komunikasi tidak hanya anak-anak remaja itu, tapi juga keluarganya. Mungkin juga teman-temannya. Teman-temannya di sini adalah barangkali di sekolah, karena itu berada di sekolah, kalau sebagian besar waktunya di sekolah. Tapi mungkin di luar sekolah juga ada lagi, gitu. Itu yang harus dipikirkan. Nah, level perubahan juga tidak hanya tadi interpersonal, tapi di komunitas. Di yang lebih luas lagi dari lingkungan-lingkungan yang kecil tadi. Misalnya di mana dia berada, di dalam organisasi dia berada gitu ya. Itu lingkungan sosial yang lebih besar lagi. Di dalam komunitasnya, di sini digunakan istilah ini ya, komunitas. Lalu komunitas itu bisa organisasi, bisa komunitas beneran. Jadi komunitas yang dimaksud di dalam SBCC ini agak sedikit berbeda dengan komunitas yang Anda pahami di dalam pengembangan masyarakat. Kalau dalam pengembangan masyarakat, komunitas ditekankan komunitas dengan wilayahnya, begitu ya. Ada lingkungan fisiknya. Tetapi kalau dalam konteks SBCC, itu komunitas itu bisa organisasi juga. Jadi bisa organisasi-organisasi, bisa pemimpin-pemimpin di situ. Jadi levelnya adalah di level sosial. Karena apa? Karena lingkungan sosial yang lebih besar itu, tidak hanya keluarga, itu adalah lingkungan di luar keluarganya, di lingkungan temannya, itu adalah masyarakat yang lebih luas yang menentukan tadi, apakah tadi, kalau di situ, di masyarakat situ memang merokok adalah tidak memang dilarang, merokok itu secara normatif, itu hanyalah orang-orang dewasa, gitu. Nah, itu maka dengan sendirinya merokok adalah masalah norma tidak menjadi masalah. Tetapi bisa jadi di suatu misalnya ketika ada kampanye mencegah perkawinan anak, maka faktornya seringkali tidak hanya individual. Individunya barangkali iya kepengen nikah setelah jenjang pendidikan selesai, jenjang pendidikannya tinggi. Tetapi ternyata tidak mudah misalnya karena tadi dia ada dalam lingkungan budaya yang menganjurkan bahwa kalau usianya sudah akil balik ya menikah saja begitu. Nah, itu aturan-aturan norma-norma yang ada di dalam ini. Nah, norma-norma seperti itu tentu apa ya, perlu diubah. Tentu diubahnya itu dalam arti dicari norma-norma yang tidak 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 hanya menonjolkan soal akil baliknya, tapi kesiapan misalnya. Mungkin ada tafsir-tafsir, misalnya kalau agama begitu ya tadi, itu kan aturan tadi pernikahan yang penting syaratnya akal balik. Nah, tetapi itu kan adalah salah satu syarat bahwa manusia juga misalnya diharapkan seseorang itu, seorang anak berkembang kapasitasnya itu kalau dia memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, itu juga didengung-dengungkan juga kalau ternyata di dalam masyarakat itu faktor norma agama sangat mempengaruhi, maka norma agama ini juga perlu dirubah dalam pengertian
diinterpretasikan dengan cara yang sedemikian rupa bisa mendukung program ini. Itu terkait dengan budaya. Kadang-kadang juga dari adatnya misalnya ya. Misalnya pantang menolak lamaran gitu ya. Nah, itu kan orang nggak berani walaupun anaknya masih di bawah umur, dia tetap nikahkan karena ada norma-norma itu. Jadi itu contoh bagaimana perubahan itu tidak hanya cukup di individu, tetapi seringkali juga lingkungan sosial individu itu juga perlu dirubah. Norma-norma nanti norma-norma budaya, norma-norma agama, mungkin juga tadi kalau bukan norma tadi itu kalau dalam arti sosial, tapi juga bisa tadi peraturan-peraturan itu perlu dirubah. Ini aspek sosiokultural. Nah ini ya yang ini yang harus sampai ini Anda hafalkan, bukan hafalkan, Anda sampai mengerti betul ya dari lingkaran yang paling dalam itu adalah self, diri. Lalu lingkaran luarnya tadi, ini lingkaran-lingkaran tadi ya, lingkaran-lingkaran pengaruh tadi. Diri dipengaruhi oleh interpersonal. Interpersonal itu siapa? Adalah jaringan terdekat, jaringan sosial terdekat dari individu. Dalam hal ini adalah bisa pasangan, bisa keluarga, bisa temannya ya, teman sebaya, teman sepermainan, teman nongkrong. Jadi teman-teman yang seinilah. Ya kalau ikatannya karena bermain ya teman bermain, kalau ikatannya adalah profesi adalah satu profesi begitu ya. Jadi self itu seperti itu. Self dipengaruhi interpersonal itu adalah partner, family, peers. Jadi ini adalah aktor-aktornya ya. Siapa aktor-aktor pelaku-pelaku yang mempengaruhi individu di level interpersonal adalah bisa pasangan, bisa anggota keluarga, bisa peers-nya. Di level komunitas, komunitas itu adalah di luar dari interpersonal. Kalau interpersonal tadi kan lebih langsung. Nah, ini komunitas adalah tadi tercakup di dalamnya adalah organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi yang terkait dengan bisa organisasi-organisasi itu diikuti oleh diri orang itu, dia di mana dia berafiliasi. Misalnya kalau anak sekolah ya barangkali ini sekolah termasuk di dalamnya. Kalau itu organisasi itu adalah pengaruh itu bisa media massa ya berarti media-media massa yang terkait dengan isu yang diangkat, yang dibaca, yang terekspos dia. Lalu ada pelayanan-pelayanan dan produk-produk. Nah, seperti saya ungkapkan minggu lalu, model ini pada dasarnya adalah model komunikasi, kampanye komunikasi yang diinisiasi oleh suatu lembaga pembangunan. Gitulah. Lembaga pembangunan itu kebetulan dalam banyak kasus adalah dari pengalaman kampanye publik selama ini adalah dari kesehatan. Tetapi sesungguhnya dan dalam arti kampanye kesehatan itu biasanya terkait dengan pelayanan kesehatan, terkait juga dengan obat-obat atau produk-produk yang diberikan atau treatment-treatment. Jadi yang dimaksud dengan services ini adalah pelayanan agen pembangunan ya. Jadi di komunitas itu ada yang disebut organisasi, ada pelayanan, ada produk. Itu dalam konotasi seperti itu. Dalam pengertian seperti itu. Jadi kalau ini adalah dalam konteks Departemen Pertanian, maka organisasi-organisasi yang terkait dengan isu pertanian yang kira-kira mempengaruhi diri itu apa? Mungkin bisa kelompok tani, mungkin jaringan pemasarannya, mungkin juga services ini bisa penyediaan pupuk, penyediaan bibit dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung isu yang diangkat. Tapi intinya komunitas itu adalah lingkungan di luar jaringan interpersonal yang terkait dengan apa yang kita bicarakan. Kalau masalah kesehatan, jadi organisasi-organisasi terkait dengan kesehatan, pelayan-pelayan terkait dengan kesehatan, produk-produknya ya tadi. Kalau terkait dengan keluarga berencana, berarti BKKBN-nya, puskesmas, pelayanannya barangkali termasuk penyuluhan-penyuluhannya, ketersediaan alat KB, dan lain sebagainya.
Yang paling luar ini jadi pengaruhnya terhadap individu tidaklah terlalu besar, itu adalah disebut sebagai enabling environment. Jadi lingkungan yang yang mendukung terjadinya perubahan perilaku di level self ini. Yang termasuk di dalamnya adalah policy, kebijakan, peraturan legislasi, politik, gitu ya. Masalah-masalah konflik, ya politik itu dilihat sebagai kepentingan-kepentingan, begitu ya. Ekonomi, lingkungan ekonomi, agama, teknologi, lingkungan fisik, itu kita katakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi individu dan bisa dikatakan ini adalah tidak langsung. Tidak langsung dalam pengertian bukan melalui interaksi begitu, secara langsung melalui tadi interpersonal, tapi ada sesuatu kondisi-kondisi. Nah, yang disebut mempengaruhi itu tadi bisa mendukung perubahan individu, tapi bisa juga menghambat perubahan individu. Tadi kan anak itu sudah kepengen sekolah lebih tinggi, tidak ingin kawin muda, begitu ya. Tetapi peraturan juga sudah demikian, ya KUA sudah demikian. Tetapi ternyata tadi norma-norma, nilai-nilai dalam agama atau nilai-nilai dalam adatnya itu memungkinkan untuk menikah di bawah umur yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu yang dikatakan tadi bisa mempengaruhi. Dia sudah mau sih, tetapi tadi keluarganya sendiri, keluarganya dia cenderung menurut sama ini adat tadi, lingkungannya ya, lingkungan pergaulannya, komunitasnya. KUA-nya sendiri ya kalau KUA-nya ini agak-agak menyimpang dikit, umur dipalsu kadang-kadang begitu ya, atau kalaupun enggak menikah di bawah tangan gitu. Jadi aturan-aturan itu lalu diterapkan dengan cara berbeda karena tadi interpretasi terkait dengan norma-norma tadi. Sebaliknya juga banyak juga cerita-cerita perkawinan di bawah umur terjadi di luar alasan-alasan tadi ya. Anda tahu ada yang disebut kecelakaan atau apa begitu. Nah, itu mempengaruhi ini. Nah, ini yang nanti kita akan sebut sebagai cross-cutting factors. Jadi ini yang selalu Anda harus ingat. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku di diri, di jaringan interpersonal, di komunitas, dan perilaku-perilaku orang-orang, aktor-aktor yang ada di lingkungan enabling environment. Tentu kalau lingkungan alam tidak dipengaruhi ya. Ini pada dasarnya adalah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi diri, jaringan interpersonal, komunitas, maupun enabling environment atau lingkungan pendukung. Ini yang disebut cross-cutting factors. Dikatakan cross-cutting karena melintas ini berpengaruh di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi cross-cutting-nya itu mau menunjukkan itu. Tapi isinya apa, faktor-faktornya? Ada 4. Ini juga Anda ingat-ingat. Ada informasi, dan informasi itu bisa kita ketahui dari pengetahuan si individu itu, bisa motivasi, itu bisa diketahui dari sikap, beliefs, dan kemampuan untuk bertindaknya itu juga mempengaruhi bagaimana apakah dia berperilaku atau tidak, atau norma-norma sosial yang dia anut, yang dihayati, yang dia pegang teguh, begitu ya. Misalnya tadi, ya sih saya kepengen sih sekolahnya tinggi, tetapi ajaran di dalam keluarga kami yang menganut dengan etnik tertentu memang kami dilarang tadi, tidak baik itu, tidak sebaiknya orang menolak lamaran. Kalau orang sudah suka sama suka lalu ada yang melamar itu jangan ditolak. Nah, itu norma-norma sosial itu mempengaruhi itu. Jadi di sini yang kita katakan model sosioekologikal tadi. Jadi tadi ada gambar lingkaran-lingkaran pengaruh ini kan. Di dalamnya lingkaran pengaruh itu ada aktor-aktornya sekaligus, ya kan?
Ini aktornya di bawahnya tadi kan, leaders. Ini ada tadi, oh ya, saya selalu harus pasangkan ya. Enabling environment itu aktor-aktor di dalamnya adalah para pemimpin di government, di NGO, di private sector. Jadi yang lebih makro gitu. Jadi lebih luas begitu ya. Kalau di community itu leaders, pemimpin-pemimpin di level komunitas, di level organisasi, di level apa tadi? Providers tadi, penyelenggara pemberian layanan, pemberi layanan di dalam aspek pembangunan tertentu yang sedang kita bicarakan. Kalau interpersonal tadi ya bisa pasangan, family, dan peers. Tapi tadi partners, leaders baik di level komunitas maupun pemimpin di level yang lebih luar lagi itu dipengaruhi oleh tadi informasi, motivasi, ability to act, dan norma. Dengan demikian, kalau kita mau merubah self ini, kita harus tahu ini knowledge-nya seperti apa, motivasinya untuk berubah seperti apa, kemampuan untuk bertindaknya seperti apa, norma-norma yang dianutnya seperti apa. Apakah keempat faktor ini mendukung dia untuk berubah atau sebaliknya? Di lingkungan interpersonal juga demikian. Apakah lingkungan interpersonalnya ini ibunya termasuk yang tadi memegang perkawinan itu dilarang tadi ya. Jadi sama. Jadi di berbagai level ini dilihat keempat faktor ini. Inilah yang 4 faktor inilah yang kita sebut sebagai tentu nanti konstelasinya atau hasil dari analisisnya akan kita temukan mana tipping points of change, mana aspek-aspek yang penting tadi. Yang kalau itu kepegang, maka perubahan itu relatif permanen. Tadi ya misalnya individunya udah baik nih, individu udah oke, jaringan lingkungan interpersonal udah mendukung untuk perubahan. Komunitasnya nih yang nggak mendukung. Kebijakannya yang nggak mendukung. Nah, ini disinilah maka kegiatan kampanye komunikasi diarahkan ke dua lingkaran luar ini. Jadi ini gunanya model ini membantu kita menganalisis situasi sehingga kita bisa menemukan tipping points of change. Oke. Nih ya, ini hanya mengulang aja. Saya nggak akan ini ya. Saya nggak akan mengulang karena tadi sudah dijelaskan. Oke. Ya, saya kira ini sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan terkait dengan ini? Sebelum saya beralih ke details di ini ya, di tipping points. Saya Bu izin bertanya. Siapakah? Anissa Nurkasanah Bu. Oke, gimana Anissa? Tadi kan ada strategi kunci ya Bu ya, itu ada advokasi, mobilisasi sosial, sama komunikasi perubahan perilaku dan perubahan sosial itu sendiri. Ya, komunikasi Kira-kira perubahan perilaku kunci, individu ya. Saya koreksi, perubahan perilaku individu. Oke ya. Oke, terus? Ya, itu harus ada semuanya atau apabila kalau tidak dilakukan salah satu itu efeknya bagaimana ya Bu ya? Mungkin kalau tidak ada advokasi dengan pemerintah atau kebijakan itu bagaimana Bu? Oke. Jadi Jadi tadi saya katakan bahwa model ini adalah cara berpikir untuk melihat suatu masalah. Ketika itu dilakukan, cara berpikir itu harus sudah ada dalam pikiran bahwa 3 hal itu harus dilihat. Kalau nanti hasilnya ternyata yang bermasalah adalah hanya di level individu, tentu di level individu saja yang diubah. Tapi yang sering kali terjadi adalah masing-masing itu cenderung ada masalah. Jadi tadi individu juga perlu dirubah. Seringkali individunya berubah, tapi organisasi lingkungan keluarganya belum berubah, sehingga dia nggak bisa melakukan mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh kampanye tadi. Yang tadi contohnya tadi pernikahan dini tadi anak-anak udah sadar nih harusnya nggak boleh menikah di usia ini karena dia punya orientasi banyak membaca dan lain sebagainya ya. Dia punya itu, tapi lingkungan keluarganya masih tadi sangat dipengaruhi oleh norma-norma. Kebijakan luasnya barangkali sudah, tetapi dalam aspek tertentu tadi peraturan sih
sudah ada, tapi pelaksanaannya di level petugas KUA-nya barangkali masih sedikit longgar. Nah, itu perlu dirubah juga, gitu. Gimana Anissa? Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih. Oke, ya. Jadi selalu berpikir dari awal tiga-tiga harus diperiksa bahwa nanti fokusnya ke yang mana itu bagian pertimbangan berikutnya lagi. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, saya hanya ini tadi ya mengingatkan kembali. Jadi kita selalu berpikir bahwa kita itu yang disebut diri dan diri itu adalah individu-individu. Itulah yang, diharapkan berubah perilakunya. Jadi kalau kita sedang kampanye Covid, itu sebenarnya individu-individu yang diubah. Individu-individu itu bisa individu tadi ya, bisa individu, apa tadi, individu dalam hal ini adalah masyarakat umum, itu. Lalu, eee, individu ini dipengaruhi oleh lingkaran luarnya lagi, di dalam bertindak tadi, biasanya seperti itu karena kita adalah makhluk sosial, kecuali kalau kita enggak, kita bukan makhluk sosial. Kita adalah makhluk individu, jadi apapun yang saya lakukan saya bebas saja. Nah, itu baru lingkaran ini nggak punya arti. Tapi, model ekologi sosial ini sudah punya anggapan bahwa makhluk manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga dia tidak bisa menentukan apa-apa itu sendiri. Dia hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya kalau dulu Anda waktu kecil kan seringkali dinasihati orang tua Anda, "Jangan salah bergaul," gitu ya. Bukan berarti, orang tua Anda artinya orang tua Anda mem-warning, Anda sudah dibekali banyak aturan-aturan, harusnya nggak boleh pulang ada jam malam atau apa, kalau apa pergi harus pamit, tapi tiba-tiba salah bergaul. Anda terutama di masa remaja ya biasanya sensitif, ketika lingkungan tempatnya boleh nggak pakai jam malam dan lain sebagainya, itu, mempengaruhi perilakunya mengenai, tadi ya, ketertiban, ketertiban dalam arti misalnya jam belajar atau apalah, ketertiban dalam mengelola kehidupan sehari-harinya gitulah kurang lebih. Nah, itu interpersonal. Jadi yang dimaksud interpersonal itu bisa pasangan, bisa keluarga, bisa teman. Lalu tadi ya, eee, lingkungan berikutnya lagi adalah yang agak dekat tapi juga agak jauh begitu, tapi sebenarnya relatif langsung. Ini adalah dikatakan interpersonal sama komunitas itu dianggap memberi pengaruh yang langsung kepada diri individu tadi. Karena diri individu itu tidak hanya anggota keluarga, tidak hanya anggota kelompok pertemanan, tidak hanya dia punya pasangan, ini kalau terutama dalam hal ini kalau pasangan dewasa begitu ya, tapi kalau dalam konteks ini ya barangkali bisa teman gitu, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih besarnya, komunitasnya, komunitas tanda petik itu organisasi dia di mana dia berada. Ya ketika dan itu terbentuk barangkali kalau dalam kehidupan perkembangan Anda barangkali di masa SMA atau di SMP Anda mulai ikut-ikut berbagai organisasi. Anak-anak yang banyak ikut organisasi-organisasi sosial barangkali terbentuk jiwa, sosialnya misalnya. Orang-orang yang ikut organisasi terbentuk sifat apa, sebagai aktivisnya. Nah, itu artinya kan komunitas Anda di mana Anda berada, itu membentuk Anda kan. Kalau Anda ikut palang merah barangkali Anda jiwa kemanusiaan lebih tinggi dibandingkan orang yang enggak. Kalau Anda ikut, apa, grup-grup atau ekskul, olahraga akan terbentuk itu. Ekskul kesenian akan membentuk Anda. Jadi itu adalah komunitas-komunitas yang punya pengaruh. Tetapi dalam konteks yang lebih besar lagi, itu bisa sekolah, tergantung ini diri yang dipelajari siapa nih. Kalau diri ini adalah tentang KB, barangkali tadi saya katakan ini interpersonal itu adalah pasangannya. Karena ber-KB itu tergantung juga dengan pasangannya. Komunitas dalam hal ini adalah pelayanan-pelayanan, sarana kontrasepsi. Jadi organisasinya itu bisa puskesmas, dinas kesehatan, apa, PLKB-nya, petugas lapangannya, ini aktor-aktornya. Oh ya, aktor-aktornya kalau di sini interpersonal kan dituliskan tadi kan, pasangan, keluarga. Nah, tentu komunitasnya tadi kan semua adalah pemimpin pada dasarnya. Orang-orang yang kuncinya itu adalah para pemimpin, tidak sekedar anggota. Siapa pemimpin-pemimpin di mana Anda berada, berafiliasi, organisasi itu berafiliasi. Jadi kalau Anda menjadi anggota suatu organisasi, siapa pemimpin organisasi Anda berada, itu yang
termasuk yang karena dia orang berpengaruh di dalam organisasi itu yang dipelajari. Yang berikutnya tadi lingkungan luar tadi kan, siapa pemimpin-pemimpin di level lingkungan pendukung ini. Pemimpin yang terkait dengan kebijakan tadi ya, menterinya siapa, kepala dinasnya siapa, DPR-nya siapa, begitu ya. Tokoh-tokoh agamanya siapa, siapa yang menguasai teknologi. Nah itu. Ini lingkungan alam tentu tidak ada pemimpinnya, tapi lingkungan alam secara fisik itu juga bisa mempengaruhi. Nah ini, lalu tipping points-nya ini tadi ya sudah kita bahas. Mari kita lihat pada masing-masing level tadi ya. Oke, ini ada informasi, ada jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang itu diri sendiri maupun para pemimpin. Tadi kan ada kan diri sendiri maupun orang-orang di lingkungan interpersonal Anda, di jaringan interpersonal, jaringan organisasi maupun lingkungan yang enabling tadi, itu dipengaruhi oleh informasi. Kalau dikelompokkan ada informasi, ada motivasi, ada kemampuan untuk bertindak, ada untuk norma-norma. Jadi dari kajian-kajian yang tadinya sangat pendekatannya individu, lalu pendekatannya holistik, itu karena menyadari bahwa orang itu seringkali bukan karena kurang informasi orang itu enggak ini ya. Bukan kurang informasi saja orang itu enggak mau menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, tapi mungkin kurang motivasi gitu ya. Mungkin juga dia nggak punya nggak punya sikap yang baik terhadap masker tadi. Tadi masker tuh nggak nyaman, nyebelin lah. Jadi nggak fashionable misalnya ya, mungkin seperti itu. Nah itu nggak punya motivasi dia menggunakan. Tapi selain nggak punya motivasi, bisa jadi informasinya ada motivasi, tapi dia nggak bisa itu menggunakan masker. Misalnya kalau ini adalah tadi yang pedagang sayur yang mendapat sumbangan seorang anak yang ulang tahun, mahasiswa yang sedang ulang tahun ya karena tadi gimana pun masker itu adalah harganya 10.000 itu ya sayang lah. Nah itu jadi dia nggak bisa bertindak, nggak bisa beli masker. Nah itu kemampuan untuk bertindak. Atau dia nggak yakin apa iya sih dia bisa tertib menggunakan masker itu. Karena dia memang harus bekerja yang memang harus ngomong dan harus menunjukkan ekspresi itu. Jadi sedikit-sedikit ditarik ke bawah gitu kalau pakai masker itu soal self efficacy. Lalu tadi faktor-faktor yang lain tadi norma-norma. Dia nggak bisa tadi yang paling saya contohkan tadi adalah normanya tadi. Oh ya kalau di COVID ya tadi ya ketika harus orang social distance gitu kan suka nggak tahan-tahan gitu kan kalau ketemu langsung pengen salim gitu ya karena norma kalau ketemu itu memang bagusnya apalagi kalau terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati itu harus salim. Nah itu norma-norma sendiri seperti itu. Jadi itu dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang ketika kita perkirakan kira-kira dia bisa nggak menjalankan apa yang kita kampanyekan. Oke. Nah, kalau soal informasi yang harus Anda pelajari itu adalah tadi informasi itu harus tepat waktu. Jadi informasinya ada sih, tapi telat gitu, lain kan? Terus bisa nggak diakses? Ngasih informasi tapi nggak bisa diakses. Lalu apakah informasi itu juga sorry. Relevan. Jadi bisa jadi informasinya ada tapi nggak nyambung dengan pesan yang harus diinikan. Nah, kalau kita ingin tahu tadi informasi itu, informasi yang dimiliki seseorang, kan kita harus tahu itu faktor informasi yang dimiliki seseorang, kita bisa ngeceknya dengan melihat tingkat pengetahuannya.
Jadi kan dia tahu nggak kalau masker itu harus diganti setiap 4 jam atau apa. Dia tahu nggak kalau masker itu harus lapis 3, tahu nggak gitu-gitu. Nah, kalau dia tidak tahu unsur-unsurnya atau itu kurang, itu berarti kita katakan dia membutuhkan informasi, gitu ya. Lalu tersedia apa enggak, itu juga termasuk yang kita bicarakan nanti. Motivasi tadi ya, karena untuk bertindak itu orang perlu motivasi. Dan motivasi itu ditentukan oleh sikap. Oke, nanti coba Anda bangkitkan ingatan Anda kalau sudah pernah belajar mengenai sikap. Jadi sikap itu adalah kecenderungan untuk bertindak. Jadi sikap kita lah yang menentukan kita mau merokok atau enggak gitu. Kalau sikapnya positif, negatif terhadap rokok, artinya dia enggak ini rokok itu enggak enak, pahit nyebelin pengap, itu kita malas merokok. Tapi kalau sikapnya cenderung mendukung merokok, ya dia akan merokok. Lalu ada keyakinan, belief. Kalau belief itu adalah sesuatu yang sudah diyakini aja, sudah diyakini benar aja, nggak dipertanyakan lagi, begitulah. Itu belief. Langit itu biru, itu udah belief. Nggak peduli birunya aku nggak suka atau suka, ya, nggak suka bukan itu. Jadi itu adalah belief. Lalu ada persepsi. Persepsi itu adalah interpretasi kita terhadap sesuatu. Itu akan mempengaruhi perilaku kita untuk bertindak atau mendorong kita bertindak. Kalau kita sikapnya positif terhadap suatu hal tertentu tadi tentang masker, maka kita akan kita akan cenderung menggunakan masker. Kalau kita punya keyakinan bahwa masker itu memang bisa dengan jenis tertentu itu tidak ketembus sama bakteri, itu membuat kita pakai. Kalau kita punya penilaian, punya persepsi bahwa masker itu bisa melindungi, bisa menyaring, nah itu persepsi-persepsi mengenai manfaat, itu membuat kita terdorong untuk menggunakan masker. Dan kita juga punya punya persepsi bahwa risiko penularan COVID itu tinggi. Nah, itu membuat kita motivasi kita untuk menggunakan masker makin kuat. Nah, itu motivasi ya. Lalu kemampuan bertindak itu terkait dengan keterampilan ya. Keterampilan aktual. Keterampilan aktual itu artinya orang itu memang punya kemampuan memecahkan masalah. Dia bisa melihat itu ada masalah. Tapi kalau orang seperti komentar orang-orang kan, oh nggak ada itu namanya COVID itu nggak ada, itu cuma dulu kan sempat tuh kayak gitu. Nggak ada itu COVID itu. Saya mah sehat-sehat saja, saya mah baik-baik aja. Nah itu dia nggak punya, bisa jadi karena nggak punya keterampilan tadi ya, memecahkan masalah, melihat ini, berpikir kritis itu tidak bisa, tidak mampu. Nah itu termasuk keterampilan aktual. Lalu ada tadi ya, kemampuan orang nggak, karena dia merasa kalau saya pakai masker emang terus jadi nggak ada. Nah itu dia nggak yakin bahwa apa yang dilakukan itu bisa punya kontribusi di dalam mencegah pandemi. Lalu akses tadi ya, akses itu tadi kalau kemampuan keyakinan diri, kalau akses itu termasuk tadi, dia nggak punya uang untuk beli masker, atau kalau mau beli masker tuh jauh, dulu kan belum tersebar misalnya ya, harus bayar, ongkosnya jadi berapa. Nah itu kita katakan bahwa dia sulit bertindak karena masalah kendala ini. Oke, waktunya sudah mepet ya ternyata ya. Wah. Saya sebenarnya ingin Anda melihat ini, tetapi karena waktu mungkin Anda pelajari. Nah, norma sosial tadi sudah saya ingatkan ini. Tadinya saya ingin mengajak Anda melihat ini. Tetapi kalau lihat waktunya barangkali ini. Ada nggak pertanyaan sebelum Anda mengerjakan kuis? Ada yang punya pertanyaan? Kalau saya ulas sebentar kembali ke capaian pembelajaran. Capaian
pembelajaran kita ini. Oke. Saya ingin Astrid ada? Astrid Milenia? Wah, namanya aja udah milenia. Astrid ada, Astrid? Astrid tidak masuk? Oke. Afira, ada Afira? Afira Triaputri? Iya, hadir, Bu. Oke. Afira, kamu masih ingat 3 karakteristik KPPS apa saja? Iya, yang pertama itu di mana SBCC merupakan suatu proses. Ya. Yang kedua itu dia menerapkan model sosioekologi. Ya. Dan yang ketiga itu terdapat 3 strategi kunci di dalamnya, yaitu ada advokasi, mobilisasi sosial, dan komunikasi perubahan perilaku. Oke, 100 kamu, Afira. Oke. Novia ada? Novia Alfa ini? Bu. Oke, Ada, Bu. Novia. Oke. Novia, kamu masih ingat tahapan si planning itu yang ada 5 itu? Pertama apa? Ya, pertama memahami situasi, Oke. kedua memfokuskan dan merancang strategi, Ya. ketiga merumuskan intervensi dan membuat materi komunikasi, keempat mengimplementasi dan memonitor, dan yang terakhir mengevaluasi dan merencanakan kembali, Bu. Oke, 100. Kalau kamu ingat itu dan itu keluar ya berarti kamu udah tahu nilainya. Oke. Kalau ini ada yang bisa membantu socio-ecological model itu apa itu? Saya minta Muhammad Yazidal Sidik. Ada Muhammad Yazidal Sidik? Oke, gimana? Apa yang kamu ingat mengenai model socio-ecological? Apa aja lah, karena banyak unsurnya ya. Jadi model socio-ecological itu ada interpersonal, komunitas, terus ada lingkungan pendukung, Bu. Oke, yang paling tengah apa? Komunitas, Bu. Enggak, yang sorry, paling kan dalam lingkaran kan, lingkaran paling kecil Oh, kan di dalam. Diri, Bu. Oke, oke. Jadi diri itu dipengaruhi oleh interpersonal, komunitas, dan lingkungan pendukung, Bu. Oke. Kamu masih ingat tipping point of factors-nya, faktor-faktor yang cross-cutting-nya? Ada informasi, ada motivasi, ada kemampuan untuk bertindak, kemudian ada norma-norma. Oke, sip, 100. Mudah-mudahan kamu selalu kayak gini ya. Saya ingin kamu nilainya makin bagus. Oke. Ya, saya kira itu Anda bisa ini. Siapa yang bantu? Mungkin Bu Anissa atau Kak Sabrina. Jadi bisa mengerjakan kuis. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan diskusi hari ini membekali kalian untuk mengerjakan kuis. Dan kuis itu tidak sekedar kuis, memang Anda ingat dan nanti bisa mempraktekkan. Oke, kita akhiri sampai sini. Sampai ketemu minggu depan ya.